Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya anak-anak di rumah pagi ini? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita berjumpa kembali di SMP Plus Darussalam Lawang. Masih dengan pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 8 semester ganjil, masih tetap bersama dengan saya Ibu Sumiati. Sebelum kita mulai pembelajaran pagi ini, mari kita mulai dengan membaca doa bersama-sama. Semoga dimudahkan dalam menuntut ilmu, dalam memahami dan mengerti materi pembelajaran hari ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما اللهم فقهني في الدين وعلمني التأويل برحمتك يا عليم يا رب العالمين Amin amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab 4, yakni jiwa lebih tenang dengan banyak melakukan sujud. Pertemuan pertama, mari mengamalkan sujud syukur. Kompetensi dasar 1.10 melaksanakan sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi sebagai perintah agama. 2.10 menghayati perilaku santun sebagai implementasi dari sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. 3.10 memahami tata cara sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. 4.10 mempraktekkan sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Untuk tujuan pembelajaran, setelah mengikuti pembelajaran pagi ini, adik-adik diharapkan mampu yang pertama menjelaskan pengertian sujud dengan benar, yang kedua menunjukkan dalil tentang sujud dengan benar, ketiga menjelaskan macam-macam sujud dengan benar, keempat, menjelaskan ketentuan sujud syukur dengan benar. Kelima, mempraktekkan tata cara sujud syukur dengan benar. Dan keenam, menjelaskan hikmah sujud syukur dengan benar. Renungkanlah. Mari kita renungkan. Banyak orang harus dibantu dengan tabung oksigen untuk bernafas. Dibantu dengan kaki palsu dan tongkat untuk berjalan, untuk berbicara menggunakan bahasa isyarat, dan masih banyak lagi contoh-contoh lainnya. Pernahkah mereka putus asa atau menyesali hal tersebut? Ternyata mereka tetap optimis dan selalu mensyukuri nikmat-nikmat lain yang telah Allah berikan kepadanya. Dengan contoh tersebut, orang terlahir dalam kondisi lebih sempurna. Semestinya lebih mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah diberi sepasang mata, apakah sudah digunakan untuk melihat hal-hal baik atau justru sebaliknya? Sudahkah kita menjadi hamba yang pandai bersyukur? Mewujudkan ungkapan rasa syukur dapat dilakukan kapan saja, di mana saja, dan dengan berbagai cara. Kita bisa mengungkapkan rasa syukur
Setelah mendapatkan nikmat setiap selesai sholat, ketika makan, bangun tidur, dan sebagainya. Kita juga dapat mengungkapkan rasa syukur ketika berada di rumah, di sekolah, di jalan, bahkan saat berada di lapangan olahraga pun kita dapat mengungkapkan rasa syukur. Cara mengungkapkan rasa syukur juga bermacam-macam, seperti dengan mengucap alhamdulillah, melakukan sujud syukur, memberi sedekah, dan memperbanyak ibadah. Menjadi orang yang pandai bersyukur itu sangat penting. Orang yang pandai bersyukur tidak akan terjerumus kepada kesombongan. Ingatlah, sehebat apapun manusia, itu tetap seorang hamba. Oleh karena itu, kita diperintahkan untuk selalu sujud merendahkan diri di hadapan Allah. Sujud itu bisa dilakukan pada saat sholat atau sujud-sujud lain seperti sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Semoga dengan bersujud hati menjadi jiwa lebih tenang. Pengertian sujud syukur. Syukur secara bahasa artinya adalah terima kasih kepada Allah. Menurut istilah, sujud syukur adalah sujud yang dilakukan sebagai tanda terima kasih seorang hamba kepada Sang Pencipta, yaitu Allah. Karena itu, sujud syukur merupakan ungkapan rasa terima kasih kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita. Mensyukuri nikmat yang Allah berikan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satu caranya yaitu sujud syukur. Dengan demikian, sujud syukur merupakan perwujudan dari ungkapan rasa terima kasih seorang hamba kepada Tuhannya dalam rangka mencapai ridhonya. Ketika melakukan sujud syukur, ekspresi syukur itu tidak hanya terucap dalam lisan saja, namun juga dalam pertindakan berupa sujud. Sungguh indah ajaran yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita. Dalil nakli tentang syukur tersebut di dalam surat Quran Ibrahim ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang berarti dan dia ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatmu, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Dalam hadis lain juga berbunyi, An Abi Bakrah an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana idza tahu amru yasurruhu aw busra bihi khairu sajidan syukra lillah. Riwayat Abu Dawud wa Tirmizi. Artinya dari Abu Bakar, sesungguhnya apabila datang kepada Nabi SAW sesuatu yang menggembirakan atau kabar suka, beliau langsung sujud syukur kepada Allah. Sebab sujud syukur. Hal-hal yang menyebabkan seseorang melakukan sujud syukur antara lain yang A. Karena ia mendapat nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Karena mendapatkan berita yang begitu menyenangkan, maka harus bersyukur. Terhindar dari bahaya musibah yang akan menimpa, maka sujud syukur dilakukan baik saat menerima nikmat ataupun terhindar dari mara bahaya. Namun dalam prakteknya ada hal-hal yang menyebabkan Nabi Muhammad SAW dan sahabat melaksanakan sujud syukur. Yang pertama, ketika Nabi Muhammad mendapat surat dari Ali yang isinya kabar gembira bahwa suku Hamzan masuk Islam.
Yang kedua, ketika malaikat Jibril memberi kabar gembira kepada Nabi Muhammad bahwa orang yang selalu bersolawat kepada Nabi akan diberi rahmat dan keselamatan. Ketiga, ketika mendengar kematian Musailamah Al-Kadzab mati, Abu Bakar melaksanakan sujud syukur. Dan yang keempat, Ka'ab bin Abdul Malik melaksanakan sujud syukur ketika mendengar bahwa tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sujud syukur. Rukun sujud syukur antara lain ialah yang pertama yakni menghadap kiblat. Yang kedua niat untuk sujud syukur dan takbiratul ihram. Niatnya sujud syukur yaitu nawaitu sujudan syukri lillahi ta'ala. Saya niat sujud syukur karena Allah Ta'ala. Yang ketiga, sujud seperti sujud pada waktu sholat dengan membaca doa berikut. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Maha suci Allah dan segala puji bagi Allah, tiada Tuhan selain Allah. Allah maha besar dan tiada kekuatan serta daya upaya kecuali atas izin Allah yang maha tinggi dan maha agung. Keempat, duduk sesudah sujud tanpa membaca tasyahud dan diikuti dengan salam. Begitu rukun sujud syukur. Mudah bukan? Maka ayo kita laksanakan sujud syukur dalam kehidupan sehari-hari. Hikmah sujud syukur. Yang pertama, menjadikan manusia selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena nikmat, karunia, dan anugerah hanya datangnya dari Allah. Yang kedua, yakni terhindar dari sifat sombong karena apa yang diraih manusia berasal dari Allah. Yang C, akan menambah nikmat Allah karena orang yang bersyukur akan ditambah nikmatnya. Dan yang D, di akhirat akan disediakan tempat yang istimewa bagi manusia yang pandai bersyukur. Sampai di sini dipahami pembelajaran pagi ini. Alhamdulillah, semoga semuanya bisa mengerti, memahami, dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, praktek sujud syukur dalam kehidupan sehari-hari. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan secara spontan, misalkan ketika seseorang mendapat nikmat atau baru saja mendapat kabar yang menggembirakan, maka seketika itu juga ia melakukan sujud syukur tanpa menunda-nundanya, meskipun boleh-boleh saja seseorang melakukan sujud syukur setiap hari, setiap waktu sholat atau kapanpun ia mau. Tetapi sujud syukur lebih dianjurkan dilakukan oleh seseorang yang baru saja mendapat kenikmatan-kenikmatan yang spesial, seperti lulus ujian, naik kelas, menang lomba tingkat nasional, dan lain sebagainya. Kenikmatan-kenikmatan tersebut tidak terjadi, belum tentu kita dapatkan setahun sekali. Adapun cara melakukannya adalah dengan cara 1 kali sujud dan dilakukan di luar sholat. Meskipun syarat sujud syukur boleh tidak bersuci, tetapi tentunya lebih baik bila dilakukan selagi suci dari hadas dan najis. Caranya yakni sebaiknya suci dari hadas dan najis, berdiri menghadap kiblat, kemudian niat sujud syukur. Nawaitu sujudan syukri lillahi ta'ala bersamaan takbiratul ihram. Setelah itu sujud membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Sujud 1 kali, bangun, lalu duduk dan mengucapkan salam. Panduan tugas.
Yang pertama adalah jawablah pertanyaan berikut pada buku tulis PAI menggunakan ballpoint, jangan pensil. Yang kedua, setelah dikerjakan, kumpulkan bersamaan dengan jadwal pengumpulan tugas bahasa Inggris. Maka ke sekolah sekalian mengumpulkan bahasa Inggris, juga mengumpulkan pelajaran PAI. Begitu juga, Bu, kemarin-kemarin saya upload tugas tapi tidak bisa, kesulitan. Silahkan sekalian dibawa waktu mengumpulkan tugas PAI. Akan segera dikoreksi dan dinilai. Soal yang harus dikerjakan, yang pertama yakni jelaskan pengertian sujud syukur. Nomor 2, kapankah kita dianjurkan melakukan sujud syukur? 3. Tuliskan dalil nakli sujud syukur dan artinya. 4. Tuliskan 3 hal yang bisa menjadi penyebab kita melakukan sujud syukur. 5. Tuliskan niat sujud syukur beserta artinya. 6. Tuliskan bacaan yang dibaca saat sujud syukur beserta artinya. 7. Bolehkah seseorang melakukan sujud syukur di luar sholat? 8. Tuliskan salah satu hikmah sujud syukur. Kapankah Nabi Muhammad dan sahabat melakukan sujud syukur? Kapan saja? Silakan ditulis. Cukup sekian pembelajaran pagi ini. Mari kita tutup dengan doa bersama-sama. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wahdina li ahsanil akhlaq fa innahu la yahdi li ahsaniha illa anta. Allahumma ighfir li masyayikhina wa liman 'allamana warhamhum wa akrimhum biridwanikal 'azim fi maq'adis sidqi 'indaka ya arhamar rahimin.